Oke, halo teman-teman semua. Balik lagi bareng gue Nandika di Kinci Review. Kali ini sesuai dengan thumbnailnya ya, gue akan nge-review sinetron yang gak kunjung usai. Judulnya, Keluargaku Dikejar-kejar Sopir Ugal-ugalan, alias Fast and Furious 10 Fast X. Jadi intinya tuh sebenarnya ceritanya agak rumit karena ini adalah pertarungan antara keluarga versus keluarga. So, film Fast X ini dibuka dengan adegan flashback ke Fast Five. Ketika adegan si Brian O'Connor sama Vin Diesel itu ngerampok, ada POV lain dari adegan tersebut, dari karakter baru, yaitu villain di film Fast X ini. Namanya Dante. Dante itu adalah anak dari Hernan Reyes, yang dimana di film Fast X, Hernan Reyes itu tuh mati tertembak oleh Hobbs dan juga Dom. Vin Diesel dan juga keluarganya akhirnya bertemu lagi, reunian kembali, tanpa Brian O'Connor pastinya ya, nggak dilatin. Dan mereka mendapatkan misi ke Roma, membantu agensinya Mr. Nobody untuk menjalankan tugas di Italia. Ternyata itu adalah trap dari Dante. Dan Vin Diesel sudah terlanjur memberangkatkan Roman, Taj, dan juga Ramsey ke Roma. Nah, sampai sini gue antusias banget lah, karena gue adalah pencinta Fast Five. Gue suka banget setiap adegan di Fast Five, gue suka soundtracknya, gue suka sinematografinya. Pokoknya ini adalah film favorit gue di franchise Fast Furious. Si Dante ini tuh punya karakter, terus psycho-nya dapet, seorang villain paling sadis, paling psycho, paling berkarakter sepanjang franchise film Fast Furious. Tiap kata-kata yang keluar dari dia itu kayaknya bakal membahayakan Dominic Toretto. Jadi gue ngerasa Jason Momoa tuh cocok banget jadi Dante. Seorang anak dari pengedar narkoba kaya raya yang bapaknya dibunuh dan akhirnya dia balas dendam untuk menyiksa atau membuat Dominic Toretto ini dan sekeluarganya jadi menderita. Itu dapat banget. Dan di sini yang gue suka konsistensi botol bir Corona yang selalu ada di film Fast Furious. Bir Corona itu tuh jadi sebuah simbolis kekeluargaan dari seorang Dominic Toretto. Ada botol bir, ada backyard, dan ada barbecue. Waduh, itu udah menggambarkan sebuah keluarga, backgroundnya beda-beda dan disatukan sama Dominic Toretto di sebuah halaman yang kalian pasti udah tahu halamannya seperti apa. Karena hal-hal seperti ini tuh yang bisa nyangkut di memori penonton. Jadi gue sebagai penonton tuh merasa relate, merasa dekat dengan keluarga tersebut karena hal-hal simbolis tersebut. Secara sinematografi ya, dari film sebelumnya dari Furious 7, 8, 9, sinematografinya mirip-mirip lah. Eksplosif, kamera movement-nya masih sama, pace editingnya juga masih sama. Full action lah, jadi gue ngerasa fun banget buat kalian yang pengen ngerasa enjoy untuk nonton film. Ya Fast X ini tuh jadi pilihan kalian kalau kalian pengen nyari fun-nya aja. 2,5 jam itu kualitasnya bagus. Adegan actionnya juga menarik banget menurut gue di sini. Adalah kalian pasti bakal menemukan suatu action di tengah film, bahkan sampai akhir film tentang mobil yang overpower. Jadi di sini muscle car-nya Dominic Toretto tuh bener-bener nggak bisa hancur sama sekali lah. Hancur sih mungkin hancur ya, tapi tetap bisa jalan gitu. Bannya kayak kuat banget deh. Masuk ke setengah film, gua agak bosen tuh nontonnya. Karena apa? Lagi-lagi, penyakitnya Fast Furious setelah Furious 7 adalah action yang nggak penting, terus karakter yang nggak konsisten, permasalahan keluarga yang cukup pelik dan nggak abis-abis. Menurut gua, Vin Diesel ini kebanyakan keluarga sih. Setiap orang baru, karakter baru, dibilang we are family. Jadi menurut gua franchise ini head to head-nya bukan sama film action lain, melainkan sama Cinta Fitri. Cara cerita dan plot itu tuh mirip-mirip lah sama permasalahan sinetron keluarga di Indonesia gitu. Bedanya ya ini high budget aja, ada actionnya, ada muscle car, ada mobil, ada adegan eksplosif. Tapi ya menurut gua ini film yang udah nggak worth it lagi untuk lo ikutin lah. Nah, tapi dari segi logisnya menurut gue ya agak kecewa aja gue nih sama adegan-adegan action yang keluar dari roots-nya franchise Fast Furious. Akhirnya gue nonton sampai habis dan endingnya sih masih wajar lah ya. Masih bisa dibilang menggantung lah karena memang ini kan adalah trilogi. Ada Fast X, Fast 11, sama Fast 12. Surprisingly ada after creditnya yang menimbulkan pro dan kontra. Ada yang tepuk tangan, ada yang kayak ini apa sih nih after credit? Aneh banget. Kenapa jadi begini lagi sih? Kenapa dia kok muncul lagi? Ya jadi ada satu karakter yang kalian pasti udah lekat banget dan pasti kalian ingat karakter ini namanya siapa dan dimerankan oleh siapa. Jujur gua yang kontra. Banyak alasan dari karakter lain yang tadinya nggak ada atau udah mati terus hidup lagi dan karakter ini punya cerita yang sama.
mati terus hidup lagi. Dan karakter ini adalah salah satu keluarganya Dom. Itu yang bikin gua jadi kecewa gitu ya. Karena apa? Keluarganya makin banyak dan makin susah tuh Dom jagain keluarganya tersebut. Ya itulah, nggak fokusnya Fast Furious ini menceritakan balapan seru dan juga mobil ikonis ini berubah jadi ke action yang nggak kunjung selesai tentang keluarga. So, itu dia yang bisa gue bahas dan juga gue share tentang Fast X ini. Mungkin nggak semuanya bisa gue spill karena ya kespoileran banget sih. Ini kalau gue spill, kalian pasti yang belum nonton pada komen, "Bang, spoilernya parah banget itu." Jadi, mending kalian nikmati sendiri filmnya seperti apa. Dan gue pengen banget baca review kalian. Jadi, gue akan kasih film ini nilai 3/5 K rating untuk Fast X. Oke, itu dia review dari gue, Nandika. Andika pamit, sampai bertemu di review berikutnya. Review apa ya? Bye-bye!